Intelek. Memahami diri adalah perjalanan tanpa batas, di mana setiap kali kita melepaskan lapisan ego yang kita miliki, kita akan dipertemukan dengan pelajaran berikutnya. Hal ini akan terus terjadi sampai akhirnya kita bisa memahami hukum universal kesatuan, di mana kita adalah satu dengan segalanya. Hal ini hanya bisa kita rasakan ketika kita sudah melampaui dualitas, yaitu kita menerima segala hal terjadi apa adanya tanpa harus menghakimi maupun mengelompokkan. Karena kita sudah memahami bahwa dunia fana ini hanyalah ilusi atau bayangan dari Sang Pencipta. Untuk dapat menyadari hal ini, kesadaran umat manusia perlu mengalami evolusi. Evolusi yang selama ini dipahami oleh mayoritas umat manusia hanyalah sebatas perubahan bentuk fisik, seperti yang didoktrin pada buku pelajaran kita di sekolah dasar dahulu, di mana kita mengalami perubahan bentuk dari simpanse menjadi manusia. Padahal sesungguhnya, evolusi kesadaran tidak hanya sebatas mengendalikan tubuh fisik yang kita miliki, namun juga bagaimana kita menggunakan panca indera, bagaimana kita memahami lapisan eterik, tempat emosi kita, menggunakan lapisan mental, serta terkoneksi dengan jiwa kita. Untuk dapat menyadari lapisan-lapisan energi yang kita miliki, terlebih dahulu, kita harus sudah menguasai bagaimana mengendalikan kebutuhan fisik kita, seperti nutrisi berupa asupan makanan, kebersihan tubuh, waktu beristirahat, serta berolahraga. Jika kita belum bisa menjaga tubuh fisik kita sendiri, memahami lapisan energi yang lebih halus akan menjadi sulit. Kita harus mampu mengatur apa yang kita makan dan menjaga tubuh fisik kita terlebih dahulu, sehingga kita dapat naik ke level pemahaman yang berikutnya, yaitu memahami emosi yang kita rasakan. Jika kita masih merusak tubuh fisik kita, seperti makan dengan porsi berlebih, minum minuman beralkohol atau bersoda, merokok, tidur larut, dan sebagainya, maka kita berada sangat jauh dengan jiwa kita sendiri. Oleh sebab itu, transformasi diri membutuhkan komitmen serta disiplin yang kuat. Tidak ada guru yang bisa mengubah kita selain diri kita sendiri. Kita bisa mengikuti begitu banyak program di padepokan atau di pasraman dengan mengeluarkan uang hingga puluhan juta, namun, kembali lagi, perubahan diri hanya bisa dilakukan oleh diri kita sendiri. Ketika kita sudah mampu menyeimbangkan energi tubuh fisik kita sendiri, secara alami, kita akan mulai selaras dengan emosi yang kita rasakan. Kita akan menjadi lebih sensitif dan ingin menyembuhkan sakit yang kita alami secara psikis. Rasa sakit ini berasal dari trauma yang tersimpan di alam bawah sadar kita. Seringkali kita berusaha untuk terus menguburnya dalam-dalam, daripada merangkulnya dan kemudian memaafkan diri kita sendiri. Inilah mengapa olah batin perlu kita lakukan, di mana kita berada dalam kesendirian untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Yang perlu kita pahami bersama adalah segala pelajaran yang kita kategorikan sebagai kesalahan sebenarnya adalah kesempatan bagi kita untuk memahami diri kita sendiri. Kita harus memahami konsep dualitas untuk dapat melampaui dualitas itu sendiri. Kita tidak akan tahu cahaya jika kita tidak pernah ada di kegelapan. Kita tidak akan tahu cinta kasih jika kita tidak merasakan dendam maupun kebencian. Ketika kita mulai menyadari hal ini, maka kita akan tiba di fase lapisan energi berikutnya, yaitu lapisan energi mental, letak intelek kita berada. Apakah yang dimaksud dengan intelek? Apakah hal ini sama dengan kemampuan akademis atau cerdas cermat yang dilakukan di bangku sekolah? Intelek sebenarnya memiliki banyak padu padanan kata, seperti kearifan, kemampuan untuk mendiskriminasi, kebijaksanaan, daya nalar, pemahaman, dan sebagainya. Intelek adalah alat yang bisa kita gunakan untuk memahami konsep yang begitu kompleks dengan cara memisahkan, mengelompokkan, membuat hierarki berdasarkan prioritas, sehingga kita dapat dengan mudah mempelajari sesuatu. Kita dapat melihat bagaimana sebenarnya alat ini dimiliki oleh semua umat manusia. Namun, tidak banyak orang yang dapat menggunakannya dengan bijak untuk melayani sesama.
kebanyakan menggunakan intelek yang mereka miliki untuk menjadi lebih dari yang lain sehingga dapat melayani egonya sendiri. Hal ini bukanlah hal yang salah, karena kesadaran umat manusia terus mengalami pertumbuhan. Ketika kita sudah sadar bahwa intelek dapat kita gunakan untuk melayani sesama, maka pilihan ada di tangan kita sendiri. Apakah kita ingin terus melayani ego kita, ataukah kita ingin bertumbuh ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi? Intelek adalah lapisan energi yang berada di lapisan mental kita, sehingga kekuatan mental atau pikiran yang kuat diperlukan untuk dapat menggunakan intelek kita sendiri. Sebenarnya, bagaimana kita menggunakan daya nalar atau intelek sudah diajarkan sejak di bangku sekolah, di mana kita diberikan berbagai macam studi kasus, baik itu soal matematika, fisika, kimia, atau ilmu eksakta lainnya. Hal ini akan membuat kita belajar untuk menggunakan logika. Kemudian, apakah logika dan intelek adalah hal yang sama? Logika hanyalah bagian kecil dari intelek, karena intelek juga mencakup bagaimana kita dapat memahami rasa atau emosi, serta bagaimana kita melihat segala hal apa adanya tanpa harus melekatkan trauma yang kita miliki. Jadi, dapat kita pahami bersama bahwa intelek sebenarnya bukanlah seberapa pintar kita di sekolah atau seberapa tinggi tingkat pendidikan akademis yang kita miliki. Karena intelek sejatinya adalah potensi yang dimiliki oleh setiap individu untuk disadari dan digunakan sesuai dengan misi jiwanya masing-masing. Kemudian, apakah intelek akan kita gunakan untuk melayani ego atau melayani sesama?